Anda itu kalau manggil nama saya masih salah terus ya. Kayak jangan orang tua diganti-ganti terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wala aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah pengajian rutin pimpinan cabang Muhammadiyah Widang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, para ibu, saudara sekalian yang senantiasa mendapatkan kasih sayang Allah Ta'ala, kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam setiap waktu dan kehidupan kita masih dibimbing oleh cahaya, dibimbing oleh agama. Dan agama inilah yang membimbing kita untuk menjadi orang-orang yang baik. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW membandingkan nilai hidayah itu daripada dunia yang kita miliki. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, la ayyahdiyaka rajulan wahidan. Kalau ada satu orang saja yang mendapat petunjukmu, kata Nabi. Nah, ketika seorang itu mendapat petunjuk, kemudian dia mengikuti petunjuk itu, khairun laka, maka itu lebih baik bagimu min hamrin ni'am, daripada onta merah. Pernah dengar hadis ini Pak ya? Hadis ini pendek tapi maknanya luar biasa. La ayyahdiyaka rajulan wahidan. Kalau ada satu orang saja yang mendapat petunjukmu Muhammad, petunjukmu, khairun laka, itu lebih baik bagimu min hamrin ni'am, daripada onta merah. Maka sering saya sampaikan bahwa dakwah itu bukan persoalan berapa banyak umat yang mengikuti kita, tapi dakwah itu sebetulnya adalah berapa orang ketika kita berdakwah lalu mereka mengikuti dakwah yang kita ajarkan, yang kita dakwakan. Lalu dakwah itu memberikan perubahan dalam perilaku keseharian. Kata Nabi, khairun laka min hamrin ni'am. Itu lebih baik daripada onta merah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, onta merah itu digambarkan ya sebagai harta benda yang sangat sangat dicintai, sangat dikagumi, sangat dibangga-banggakan. Kalau wong Tegarejo kira-kira sing sewenengi napa, Pak? Napa? Kalau Tanglet wong Tegarejo sing sewenengi Tegalan. Ya. Jadi
harta yang kita miliki, kendaraan mewah yang kita naiki, rumah tingkat yang kita duduki, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan hidayah. Kenapa? Karena begini, kalau kita sudah, apalagi sudah menjelang akhir-akhir masa hidup kita, ya masa akhir hidup kita, itu ternyata hal-hal yang kita miliki itu menjadi tidak bermakna ketika kita nanti menghadap kepada Allah itu, ya tidak dalam kondisi yang memberi jaminan kita untuk betul-betul bisa menghadap Allah dengan cara yang baik, yang sering kita sebut dengan istilah husnul khatimah itu. Nah, makna yang sederhana kata husnul khatimah itu ya din agama yang kita jadikan sebagai pembimbing, petunjuk dalam kehidupan kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, maka Perserikatan Muhammadiyah itu adalah salah satu sarana kita untuk memahamkan umat tentang agama ini. Maka ketika kita bermuhammadiyah itu sebetulnya kita ingin memahami agama dengan lebih baik. Di samping nanti tentu ada bidang-bidang yang lain, ya. Ada bidang-bidang yang lain. Maka sesuai dengan bidang saya di PDM itu sebagai korbit di bidang Majlis Tarjih dan produk halal, maka saya punya kepentingan untuk mensosialisasikan terus tentang manhaj tarjih, tentang bagaimana memahami agama dengan benar sehingga ketika nanti kita menghadap kepada Allah itu menghadap dengan benar. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sering baca ayat itu Pak ya? Sering ya? Ayat ini pendek tapi maknanya luar biasa. Wa'bud rabbaka, dan beribadalah kamu kepada Tuhanmu, hatta, sampai, sehingga ya'tiyaka, datang kepadamu al-yakin. Al-yakin itu apa? Kemantapan, keyakinan. Sekarang saya tanya kepada jenengan Sami, jenengan sudah yakin ibadah yang kita lakukan ini memberikan keyakinan kepada jenengan, memberi keselamatan? Yakin? Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW ya pernah menggelitik kepada kita semuanya. Kata Nabi, ya, bukan karena sholatmu, bukan karena ibadahmu yang bisa memasukkan kalian masuk surga, dan bukan pula saya, wala ana, kata Nabi, dan bukan saya, dan bukan pula saya. Yang bisa menyebabkan kita masuk surga itu karena rahmat Allah azza wa jalla. Jadi yang memasukkan kita ke surga itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah sekarang saya tanya, apa yang menyebabkan kita mendapatkan rahmat Allah Ta'ala? Maka jawabannya ya amal-amal ibadah yang kita lakukan itu, itulah sarana kita untuk mendapatkan rahmat Allah Ta'ala. Maka kalau kita ingin mendapatkan keyakinan terhadap ibadah-ibadah yang kita lakukan, agar ibadah yang kita lakukan nanti betul-betul berikan jaminan, maka ibadah yang kita lakukan harus benar. Ibadah yang kita lakukan harus memberikan jaminan kepastian. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, setidaknya ada dua hal yang bisa kita jadikan sebagai motivasi kita agar kita mendapatkan keyakinan itu. Yang pertama, al-yakin. Al-yakin itu bisa kita maknai bahwa ibadah yang kita lakukan dipastikan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, jadi ibadah-ibadah yang kita lakukan itu harus kita pastikan bahwa ibadah yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
ada dua syarat. Ada dua syarat apabila ibadah kita mau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah sering disampaikan oleh Pak Adnan kan ya. Syarat yang pertama apa? Ikhlas. Jadi ibadah kita itu akan diterima oleh Allah manakala ibadah yang kita lakukan itu adalah ikhlas. Ikhlas atau sering kita sebut dengan ikhlasun niyah. Jadi kita lakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibadah itu dilakukan dengan ikhlas, maka ibadah itu ya akan memiliki keutamaan yang luar biasa. Ya, akan memiliki keutamaan yang luar biasa. Termasuk ketika kita ingin membesarkan Perserikatan Muhammadiyah ini. Ya, ingin membesarkan Muhammadiyah ini akan memiliki makna manakala kita landasi dengan keikhlasan. Puncaknya orang ikhlas itu manakala memiliki perasaan al-mahabbah. Apa Pak? Perasaan apa? Al-mahabbah. Yaitu yang sering kita sebut dengan istilah bahasa sederhananya apa? Al-mahabbah itu. Cinta kasih. Nah, cinta kasih. Kemarin saya mengutip apa yang disampaikan oleh Pak Sukudiono bahwa ciri atau orang yang memiliki cinta kasih itu minimal ada 3. Ada berapa? Ada 3. Yang pertama ada yang namanya hasrat. Apa Pak? Hasrat. Hasrat itu apa ya? Hasrat itu apa ya? Uang itu dalam dia hasrat diitik-itik gelem enggak? Enggak gelem. Tapi ini wong dia hasrat aja kok diitik krungu lho wis apa? Nah, jadi kalau ada pengajian enggak pakai undangan wis teko. Karena punya hasrat. Nah, ini orang biasa diundang, diwelingno bolak-balik itu ya pancet gitu. Enggak ada punya hasrat. Orang itu kalau punya hasrat, saya kira alun-alun rumpam iki. Soalnya apa? Ya. Tak tanya, kenapa kok berangkat alun-alun? Dua hasrat, saya oleh undian sepeda motor. Nah ini hasrat itu ya. Hasrat itu bisa membangkitkan, bisa mengalahkan apa yang seharusnya kita lakukan, kemudian kita mengutamakan. Ya. Bahkan boleh jadi apa yang kita miliki itu tidak ada artinya ketika kita punya hasrat sesuatu terhadap yang lain. Nah, orang yang memiliki cinta ya itu manakala punya hasrat. Dan hasrat itu biasanya ya itu dipengaruhi 2 hal. Yang pertama kecenderungan. Apa Pak? Kecenderungan. Kecenderungan itu apa? Kecenderungan itu bahasa sederhananya adalah musim gitu ya, musim. Jadi orang itu punya hasrat kalau ada kecenderungan yang terjadi di dalam suatu tempat. Contoh misalnya kalau saniki teng Tegarrejo itu kira-kira tiang hasratnya apa Pak? Kecenderungannya apa niki Pak? Ya karena ada sebuah kondisi yang menyebabkan dia punya hasrat. Gitu ya. Yang kedua adalah tuntutan. Nah ini Pak ya, tuntutan. Jadi tidak hanya kecenderungan, tapi adanya tuntutan untuk memenuhi itu. Mengapa orang tua itu sangat punya hasrat terhadap anaknya? Karena punya tuntutan. Dia tidak hanya punya kecenderungan, tapi punya tuntutan untuk memenuhi itu. Nah, tuntutan yang terbesar orang tua kepada anaknya adalah yaitu
tanggung jawab. Jadi yang pertama hasrat. Yang kedua adalah kedekatan. Apa Pak? Kedekatan. Atau dalam bahasa teman-teman itu adalah intima. Intima itu adalah kehangatan, upaya untuk senantiasa mengikat dengan ikatan yang kuat. Itu yang kita sebut dengan al-urwatul wusqa, yaitu tali yang kuat. Makanya nanti ya dalam kepengurusan ini Pak Adnan itu tidak hanya sekedar berhasrat, tidak hanya sekedar keinginan untuk membesarkan perserikatan, tetapi harus ada apa? Kedekatan antara apa? Individu-individu yang terlibat di dalam jamaah. Begitu juga kita ibadah, kita sholat ya. Kita sholat itu tidak sekedar hanya karena kita niat ya, keinginan untuk mengejar pahala. Tetapi pada saat kita sholat itu banyak jamaah yang bersama kita. Coba kalau jangan sholat itu aja ya. Kalau yang jejer sama tiang, sami-sami sholatnya. Tapi kalau nggak dekat, itu kira-kira pripun? Srek mboten? Nggak srek, tapi kalau dekat itu semakin srek. Ngaji ini ya, karena sangat dekatnya itu terus semangat terus. Makanya teman-teman Masjid Tabligh itu senantiasa membangun kedekatan antara satu dengan yang lain sehingga bahu membahu untuk memperjuangkan ini. Jadi itu intima atau intimasi atau kedekatan. Kedekatan itulah yang menyebabkan antara kita dengan yang lain itu tidak jauh. Begitu pula antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, nah ini yang penting, komitmen. Apa? Komitmen. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi orang yang ikhlas itu akan melahirkan kecintaan. Dan kecintaan itu dibangun melalui 3 hal. Yang pertama ada apa? Hasrat, keinginan. Ya. Keinginannya sama. Tapi kadang-kadang ada keinginannya yang baru apa ya? Istilah kalau sudah motor itu apa? Gigi siji, ana sing gigi loro, ana sing gigi telu, gigi papat. Selagi gigi siji itu kan keinginannya lagi apa? Ya kepengen mlaku ya kepengen orang. Tapi kalau kayak Pak Adnan ini wis walaupun belum dilantik, piye? Melayu nah kepengen nah gitu. Kalau gitu. Hasrat. Yang kedua adalah membangun kedekatan, ya. Kedekatan antara satu dan yang ketiga adalah apa tadi? Komitmen. Komitmen menjaga apa yang kita niatkan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gambarannya ikhlas itu adalah meliputi, saya sampaikan di sini karena ini kajiannya gabung antara mana tarjih dengan apa kajian tarjih. Setidaknya ada 4 hal komponen ikhlas itu. Ya, yang pertama profesional. Apa? Profesional. Nah, anak guru dikongkon ngajar, kayak gelem ngajar, gelem, ikhlas ya, ikhlas. Tapi ternyata gurunya tidak profesional. Kira-kira pripun? Ya asal ngajar gitu ya. Makanya cari guru ya harus profesional. Di samping profesional dia punya kompetensi, dia punya kemampuan, ya. Dia punya kemampuan untuk mewujudkan apa yang diinginkan. Yang ketiga itqon. Itqon itu istiqamah. Itqon itu dia tidak boleh berhenti karena ketika ada masalah dan tidak mau melanjutkan ketika ada masalah yang lain. Dia terus
menerus berusaha untuk mewujudkan apa yang menjadi keinginan. Dan yang keempat adalah kesungguhan. Inilah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi ikhlas itu menjadi penting di dalam ketika kita melakukan sebuah amalan-amalan ibadah. Yang kedua, nah ini syaratnya agar ibadah yang kita lakukan itu kita yakin mampu mengantarkan keselamatan kita. Ibadah itu harus muttaba'ah. Apa? Apa Pak? Ini pelan-pelan. Istilah ini harus saya sampaikan. Muttaba'ah. Apa? Apa muttaba'ah? Muttaba'ah itu bahasa sederhananya adalah ada landasannya, ada dasarnya. Tidak hanya sekedar apa? Geruduk. Ya itu bahasanya wong Tegarejo. Jadi memang harus ada pijakan. Ya. Terutama terkait dengan ibadah-ibadah yang bersifat mahdhah. Maka di dalam pandangan Muhammadiyah, ibadah itu dibedakan menjadi dua. Ibadah itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah ibadah mahdhah dan yang kedua adalah ibadah ghairu mahdhah. Ini pelan-pelan saya sampaikan Bapak Ibu. Yang pertama ibadah mahdhah, yang kedua adalah ibadah ghairu mahdhah. Apa itu ibadah mahdhah? Ibadah mahdhah itu adalah ibadah yang ketika kita lakukan, ya, itu tidak boleh dilakukan kalau tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya. Atau dalam bahasa yang lain adalah ibadah yang tata caranya, ketentuannya sudah ditentukan oleh agama. Dan kita tidak boleh untuk membuat-buat. Nanti contohnya banyak. Dalam hal ini, para ulama membedakan menjadi dua. Ini kalau ada slide saya sampaikan. Yang pertama adalah ada ibadah yang namanya muqayyad. Apa Pak? Muqayyad. Dan yang kedua ada ibadah ghairu muqayyad. Ibadah muqayyad itu adalah ibadah yang waktunya, pelaksanaannya, tempat, jumlah secara detail itu sudah ditentukan oleh agama. Yang bersifat tauqifi. Tauqifi itu ya sudah, kita tidak boleh mengutik-ngutiknya. Itu namanya ibadah mahdhah muqayyad. Ada yang ibadah mahdhah sifatnya mutlaqah. Mutlaqah itu ya ibadah tapi tidak ditentukan waktunya. Tidak ditentukan waktunya dan tidak ditentukan harus bagaimana caranya. Tapi dia tetap menjadi ibadah mahdhah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya berikan contoh satu persatu. Setidaknya ada 5 hal yang terkait dengan ibadah muqayyad itu. Yang pertama adalah sebab. Adanya sebab. Jadi kalau kita beribadah itu biasanya karena disebabkan, karena sebab sesuatu itu menjadikan kita harus beribadah. Contohnya apa? Contohnya apa? Ibadah yang dikaitkan dengan sebab. Contohnya apa? Sebab jenengan menggugurkan puasa, maka jenengan harus apa? Mengganti. Mengganti puasa namanya apa? Qadha puasa. Qadha puasa. Boleh nggak kita mengqadha puasa? Apa sebabnya? Sebabnya karena kita meninggalkan puasa di bulan Ramadan sehingga harus mengganti di hari yang lain. Nah, kemarin ada pertanyaan, Ustadz, bagaimana kalau mengqadha sholat? Mengqadha sholat. Ibu-ibu, ini biasanya kan 1 bulan sekali ada apa?
Ada apa, Bu? Halangan. Halangannya macam-macam, ada yang 6 hari, ada yang 7 hari, ada yang 10 hari. Selama jenengan 10 hari tidak sholat itu, terus jenengan sudah suci. Ya. Nah, saat suci itu boleh nggak diqadha sholatnya? Saya tanya ibu-ibunya saja dulu nih. Bu, boleh nggak, Bu? Nggak boleh, kenapa? Kalau nggak puasa tadi kan di qadha, ya toh? Karena sama-sama halangan 1 bulan, ya, ibu-ibu ya, sama-sama M-nya. Saat puasa diqadha. Tapi saat sholat diqadha enggak? Tidak. Kenapa? Iya, tidak ada dalilnya. Walaupun sama-sama sebabnya. Sebab tidak puasa gara-gara apa tadi? Halangan, sehingga diqadha. Sebab tidak sholat juga karena halangan juga. Tapi yang puasa tadi diapakan? Yang sholat. Terus diganti apa? Dalam? Diganti sholat sunnah. Di apa? Ibu, saya tanya. Ini sekedar untuk menguatkan cara kita memahami ibadah. Kalau jenengan tidak puasa diqadha ya. Nah, kalau nggak sholat diapakan? Apa? Sholat sunnah. Apa? Apa, Pak? Apa? Oh, enggak ada waktunya. Oh, nah. Ya sudah, karena agama tidak mengharuskan, maka tidak usah gitu. Ya. Enggak perlu dicari-cari waktu lain untuk mengganti mengganti sholat. Nah, itu sebab. Nah, yang kedua, jenis ibadah itu, yang muqayyad itu kadang terikat dengan jenis. Jenisnya sudah ditentukan. Ibu-ibu kalau melahirkan anak laki-laki ya, itu di usia 7 hari diapakan? Akikah ya. Kalau diakikahi pakai apa, Bu? Akikah itu pakai apa? Pakai apa? Pakai telur? Pakai ayam? Pakai bebek? Ustadz, ini sedang rezekinya itu agak seret, tapi tetap kepengen akikah, Ustadz. Bagaimana kalau tak sembelihkan bebek? Nah, jenisnya sudah ditentukan. Bahwa akikah itu adalah berupa ekor kambing. Tapi ada pendapat kalau sapi boleh, ya. Tapi pedet gitu ya. Nah, pendapat. Tapi yang sunnah itu, nah artinya jenisnya itu ya. Jenisnya itu sudah ditentukan. Nah sekarang ini, Bu, ini ada masalah-masalah yang terkait dengan mana tarjih. Kalau jenengan zakat fitrah itu, zakat fitrah, ya, itu zakatnya pakai apa? Makanan pokok. Makanan pokoknya orang Saudi apa? Belum pernah ke sana, tapi kan setidaknya pernah membaca ya. Pernah baca ya, makanan pokoknya sana itu gandum, ya. Sementara di Indonesia nggak ada gandum. Makanan pokoknya apa? Jagung. Dulu jagung, saniki apa? Beras. Tapi kita nggak tahu makanan pokok orang Indonesia 10 tahun yang akan datang itu emas. Lah iya, uang itu nek krungu emas itu wis parek sik to. Iya toh, Bu?
Loh, sampean dikai beras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wala aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah pengajian rutin pimpinan cabang Muhammadiyah Widang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, para ibu, saudara sekalian yang senantiasa mendapatkan kasih sayang Allah Ta'ala, kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap waktu dan kehidupan kita masih dibimbing oleh cahaya, dibimbing oleh agama. Dan agama inilah yang membimbing kita untuk menjadi orang-orang yang baik. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW membandingkan nilai hidayah itu daripada dunia yang kita miliki. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, la ayyahdiyaka rajulan wahidan. Kalau ada satu orang saja yang mendapat petunjukmu, kata Nabi. Nah, ketika seorang itu mendapat petunjuk, kemudian dia mengikuti petunjuk itu, khairun laka, maka itu lebih baik bagimu min hamrin ni'am, daripada onta merah. Pernah dengar hadis ini Pak ya? Hadis ini pendek tapi maknanya luar biasa. La ayyahdiyaka rajulan wahidan. Kalau ada satu orang saja yang mendapat petunjukmu Muhammad, petunjukmu, khairun laka, itu lebih baik bagimu min hamrin ni'am, daripada onta merah. Maka sering saya sampaikan bahwa dakwah itu bukan persoalan berapa banyak umat yang mengikuti kita, tapi dakwah itu sebetulnya adalah berapa orang ketika kita berdakwah lalu mereka mengikuti dakwah yang kita ajarkan, yang kita dakwakan. Lalu dakwah itu memberikan perubahan dalam perilaku keseharian. Kata Nabi, khairun laka min hamrin ni'am. Itu lebih baik daripada onta merah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, onta merah itu digambarkan ya sebagai harta benda yang sangat sangat dicintai, sangat dikagumi, sangat dibangga-banggakan. Kalau wong Tegarejo kira-kira sing sewenengi napa, Pak? Napa? Kalau Tanglet tuh. Wong Tegarejo sing sewenengi Tegalan. Ya. Jadi harta yang kita miliki, kendaraan mewah yang kita naiki, rumah tingkat yang kita duduki, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan hidayah. Kenapa? Karena begini, kalau kita sudah, apalagi sudah
menjelang akhir-akhir masa hidup kita, ya, masa akhir hidup kita, itu ternyata hal-hal yang kita miliki itu menjadi tidak bermakna ketika kita nanti menghadap kepada Allah itu, ya, tidak dalam kondisi yang memberi jaminan kita untuk betul-betul bisa menghadap Allah dengan cara yang baik, yang sering kita sebut dengan istilah husnul khatimah itu. Nah, makna yang sederhana kata husnul khatimah itu ya din agama yang kita jadikan sebagai pembimbing petunjuk dalam kehidupan kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, maka Perserikatan Muhammadiyah itu adalah salah satu sarana kita untuk memahamkan umat tentang agama ini. Maka ketika kita bermuhammadiyah itu sebetulnya kita ingin memahami agama dengan lebih baik. Di samping nanti tentu ada bidang-bidang yang lain, ya. Ada bidang-bidang yang lain. Maka sesuai dengan bidang saya di PDM itu sebagai korbit di bidang Majlis Tarjih dan produk halal, maka saya punya kepentingan untuk mensosialisasikan terus tentang manhaj tarjih, tentang bagaimana memahami agama dengan benar sehingga ketika nanti kita menghadap kepada Allah itu menghadap dengan benar. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sering baca ayat itu, Pak, ya? Sering, ya? Ayat ini pendek tapi maknanya luar biasa. Wa'bud rabbaka, dan beribadalah kamu kepada Tuhanmu, hatta, sampai, sehingga ya'tiyaka, datang kepadamu al-yakin. Al-yakin itu apa? Kemantapan, keyakinan. Sekarang saya tanya kepada jangan Sami, jangan sudah yakin ibadah yang kita lakukan ini memberikan keyakinan kepada jenengan, memberi keselamatan? Yakin? Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, ya, pernah menggelitik kepada kita semuanya. Kata Nabi, ya, bukan karena sholatmu, bukan karena ibadahmu yang bisa memasukkan kalian masuk surga, dan bukan pula saya, wala ana, kata Nabi, dan bukan pula saya yang bisa menyebabkan kita masuk surga itu karena rahmat Allah azza wa jalla. Jadi yang memasukkan kita ke surga itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang saya tanya, apa yang menyebabkan kita mendapatkan rahmat Allah Ta'ala? Maka jawabannya ya amal-amal ibadah yang kita lakukan itu. Itulah sarana kita untuk mendapatkan rahmat Allah Ta'ala. Maka kalau kita ingin mendapatkan keyakinan terhadap ibadah-ibadah yang kita lakukan, agar ibadah yang kita lakukan nanti betul-betul berikan jaminan, maka ibadah yang kita lakukan harus benar. Ibadah yang kita lakukan harus memberikan jaminan kepastian. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, setidaknya ada dua hal yang bisa kita jadikan sebagai motivasi kita agar kita mendapatkan keyakinan itu. Yang pertama, al-yakin. Al-yakin itu bisa kita maknai bahwa ibadah yang kita lakukan dipastikan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, jadi ibadah-ibadah yang kita lakukan itu harus kita pastikan bahwa ibadah yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dua syarat apabila ibadah kita mau diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sudah sering disampaikan oleh Pak Adnan, mungkin, ya. Syarat yang pertama apa? Ikhlas.
Jadi ibadah kita itu akan diterima oleh Allah manakala ibadah yang kita lakukan itu adalah ikhlas. Ikhlas atau sering kita sebut dengan ikhlasun niyah. Jadi kita lakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibadah itu dilakukan dengan ikhlas, maka ibadah itu ya akan memiliki keutamaan yang luar biasa. Ya, akan memiliki keutamaan yang luar biasa. Termasuk ketika kita ingin membesarkan Perserikatan Muhammadiyah ini. Ya, ingin membesarkan Muhammadiyah ini akan memiliki makna manakala kita landasi dengan keikhlasan. Puncaknya orang ikhlas itu manakala memiliki perasaan al-mahabbah. Apa Pak? Perasaan apa? Al-mahabbah. Yaitu yang sering kita sebut dengan istilah bahasa sederhananya apa? Al-mahabbah itu. Cinta kasih. Nah, cinta kasih. Kemarin saya mengutip apa yang disampaikan oleh Pak Sukudiono, bahwa ciri atau orang yang memiliki cinta kasih itu minimal ada 3. Ada berapa? Ada 3. Yang pertama, ada yang namanya hasrat. Apa Pak? Orang itu dalam dia hasrat diitik-itik gelem enggak? Enggak gelem. Tapi ini pun dia hasrat. Aja kok diitik krungu lho wis apa? Jadi kalau ada pengajian itu nggak pakai undangan wis teko, karena punya hasrat. Nah ini randu hasrat diundang, diwelingno bolak-balik itu ya pancet gitu. Enggak ada punya hasrat. Tak tanya, kenapa kok berangkat alon-alon? Dua hasrat, saya oleh undian sepeda motor. Nah ini hasrat itu ya. Hasrat itu bisa membangkitkan, bisa mengalahkan apa yang seharusnya kita lakukan, kemudian kita mengutamakan. Ya. Bahkan boleh jadi apa yang kita miliki itu tidak ada artinya ketika kita punya hasrat sesuatu terhadap yang lain. Nah, orang yang memiliki cinta ya, itu manakala punya hasrat. Dan hasrat itu biasanya ya itu dipengaruhi 2 hal. Yang pertama kecenderungan. Kecenderungan itu bahasa sederhananya adalah musim gitu ya, musim. Jadi orang itu punya hasrat kalau ada kecenderungan yang terjadi di dalam suatu tempat. Contoh misalnya kalau saniki teng Tegarrejo itu kira-kira tiang hasratnya apa Pak? Kecenderungannya apa niki Pak? Karena ada sebuah kondisi yang menyebabkan dia punya hasrat. Gitu ya. Yang kedua adalah tuntutan. Nah ini Pak ya, tuntutan. Jadi tidak hanya kecenderungan, tapi adanya tuntutan untuk memenuhi itu. Mengapa orang tua itu sangat punya hasrat terhadap anaknya? Karena punya tuntutan. Dia tidak hanya punya kecenderungan, tapi punya tuntutan untuk memenuhi itu. Nah, tuntutan yang terbesar orang tua kepada anaknya adalah yaitu tanggung jawab. Jadi yang pertama hasrat. Yang kedua adalah kedekatan. Apa Pak? Kedekatan. Atau dalam bahasa teman-teman itu adalah intima. Intima itu adalah kehangatan, upaya untuk senantiasa mengikat dengan ikatan yang kuat. Itu yang kita sebut dengan al-urwatul wusqa, yaitu tali yang kuat. Makanya nanti ya di dalam kepengurusan ini Pak Adnan itu tidak hanya sekedar berhasrat, tidak hanya sekedar keinginan untuk membesarkan
Perserikatan, tetapi harus ada apa? Kedekatan antara apa? Individu-individu yang terlibat di dalam jamaah. Begitu juga kita ibadah, kita sholat ya. Kita sholat itu tidak sekedar hanya karena kita niat ya, keinginan untuk mengejar pahala. Tetapi pada saat kita sholat itu banyak jamaah yang bersama kita. Coba kalau jangan sholat itu aja ya. Kalau jejer sama tiang, sami-sami sholatnya. Tapi kalau nggak dekat, itu kira-kira pripun? Srek mboten? Nggak srek. Tapi kalau dekat, itu semakin srek. Ngaji ini ya. Karena sangat dekatnya, itu terus semangat terus. Makanya teman-teman Masjid Tabligh itu senantiasa membangun kedekatan antara satu dengan yang lain sehingga bahu membahu untuk memperjuangkan ini. Jadi itu intimasi atau kedekatan. Kedekatan itulah yang menyebabkan antara kita dengan yang lain itu tidak jauh. Begitu pula antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, nah ini yang penting, komitmen. Apa? Komitmen. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi orang yang ikhlas itu akan melahirkan kecintaan. Dan kecintaan itu dibangun melalui 3 hal. Yang pertama ada apa? Hasrat, keinginan. Ya. Keinginannya sama. Tapi kadang-kadang ada keinginannya yang baru apa ya? Istilah kalau sudah motor itu apa? Gigi siji, ana gigi loro, ana gigi telu, gigi papat. Selagi gigi siji itu kan keinginan lagi apa? Ya kepengen mlaku ya kepengen orang. Tapi kalau kayak Pak Adnan ini wis walaupun belum dilantik, piye? Melayu nah kepengen nah gitu. Kalau gitu. Hasrat. Yang kedua adalah membangun kedekatan, ya. Kedekatan antara satu dan yang ketiga adalah apa tadi? Komitmen. Komitmen menjaga apa yang kita niatkan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gambarannya ikhlas itu adalah meliputi, saya sampaikan di sini karena ini kajiannya gabung antara mana tarjih dengan apa kajian tarjih. Setidaknya ada 4 hal komponen ikhlas itu. Ya. Yang pertama profesional. Apa? Profesional. Nah. Anak guru dikongkon ngajar, kayak gelem ngajar. Gelem, ikhlas ya, ikhlas. Tapi ternyata gurunya tidak profesional. Kira-kira pripun? Ya, asal ngajar gitu ya. Makanya cari guru ya harus profesional. Di samping profesional, dia punya kompetensi, dia punya kemampuan, ya, dia punya kemampuan untuk mewujudkan apa yang diinginkan. Yang ketiga, itqon. Itqon itu istiqamah. Itqon itu dia tidak boleh berhenti karena ketika ada masalah dan tidak mau melanjutkan ketika ada masalah yang lain. Dia terus menerus berusaha untuk mewujudkan apa yang menjadi keinginan. Dan yang keempat adalah kesungguhan. Inilah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi ikhlas itu menjadi penting di dalam ketika kita melakukan sebuah amalan-amalan ibadah. Yang kedua, nah ini syaratnya agar ibadah yang kita lakukan itu kita yakin mampu mengantarkan keselamatan kita. Ibadah itu harus muttaba'ah. Apa? Apa Pak? Ini pelan-pelan. Istilah ini harus saya sampaikan. Muttaba'ah. Apa? Apa muttaba'ah? Muttaba'ah itu bahasa sederhananya adalah ada landasannya, ada dasarnya.
tidak hanya sekedar apa geruduk ya, itu bahasane wong Tegarejo. Jadi memang harus ada pijakan ya, terutama terkait dengan ibadah-ibadah yang bersifat mahdhah. Maka di dalam pandangan Muhammadiyah, ibadah itu dibedakan menjadi dua. Ibadah itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah ibadah mahdhah, dan yang kedua adalah ibadah ghairu mahdhah. Ini pelan-pelan saya sampaikan Bapak Ibu. Yang pertama ibadah mahdhah, yang kedua adalah ibadah ghairu mahdhah. Apa itu ibadah mahdhah? Ibadah mahdhah itu adalah ibadah yang ketika kita lakukan ya, itu tidak boleh dilakukan kalau tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya. Atau dalam bahasa yang lain adalah ibadah yang tata caranya, ketentuannya sudah ditentukan oleh agama. Dan kita tidak boleh untuk membuat-buat. Nanti contohnya banyak. Dalam hal ini para ulama membedakan menjadi dua. Ini pertama adalah ada ibadah yang namanya muqayyad. Apa Pak? Muqayyad. Dan yang kedua ada ibadah ghairu muqayyad. Ibadah muqayyad itu adalah ibadah yang waktunya, pelaksanaannya, tempat, jumlah secara detail itu sudah ditentukan oleh agama. Yang bersifat tauqifi. Tauqifi itu ya sudah, kita tidak boleh mengutik-ngutiknya. Itu namanya ibadah mahdhah muqayyad. Ada yang ibadah mahdhah sifatnya mutlaqah. Mutlaqah itu ya ibadah tapi tidak ditentukan waktunya. Tidak ditentukan waktunya dan tidak ditentukan harus bagaimana caranya. Tapi dia tetap menjadi ibadah mahdhah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya berikan contoh satu persatu. Setidaknya ada 5 hal yang terkait dengan ibadah muqayyad itu. Yang pertama adalah sebab. Adanya sebab. Jadi kalau kita beribadah itu biasanya karena disebabkan, karena sebab sesuatu itu menjadikan kita harus beribadah. Contohnya apa? Sebab jenengan menggugurkan puasa, maka jenengan harus apa? Mengganti. Mengganti puasa namanya apa? Qadha puasa. Qadha puasa. Boleh nggak kita mengqadha puasa? Apa sebabnya? Sebabnya karena kita meninggalkan puasa di bulan Ramadan sehingga harus mengganti di hari yang lain. Nah, kemarin ada pertanyaan, Ustadz, bagaimana kalau mengqadha sholat? Mengqadha sholat. Ibu-ibu, ini biasanya kan 1 bulan sekali ada apa? Nah, halangannya macam-macam. Ada yang 6 hari, ada yang 7 hari, ada yang 10 hari. Selama jenengan 10 hari tidak sholat itu, terus jenengan sudah suci. Ya. Nah, saat suci itu boleh nggak diqadha sholatnya? Nggak boleh. Kenapa? Kalau nggak puasa tadi kan diqadha, ya toh? Karena sama-sama halangan 1 bulan. Ya, ibu-ibu ya, sama-sama M-nya. Saat puasa diqadha. Tapi saat sholat tidak. Kenapa? Iya, tidak ada dalilnya. Walaupun sama-sama sebabnya. Sebab tidak puasa gara-gara apa tadi? Halangan sehingga diqadha. Sebab tidak sholat juga karena halangan juga.
Tapi yang puasa tadi diapakan? Yang sholat. Terus diganti apa? Karena agama tidak mengharuskan, maka tidak usah gitu. Ya, tidak perlu dicari-cari waktu lain untuk mengganti sholat. Nah itu sebab. Nah, yang kedua jenis ibadah itu, yang muqayyad itu kadang terikat dengan jenis. Jenisnya sudah ditentukan. Ibu-ibu kalau melahirkan anak laki-laki, ya, itu di usia 7 hari diapakan? Akikah, ya. Bahwa akikah itu adalah berupa ekor kambing. Tapi ada pendapat kalau sapi boleh, ya. Tapi pedet gitu ya. Tapi pendapat. Tapi yang sunnah itu, nah artinya jenisnya itu ya. Jenisnya itu sudah ditentukan. Zakat fitrah, ya. Itu zakatnya pakai apa? Makanan pokok. Makanan pokoknya orang Saudi apa? Makanan pokoknya sana itu gandum, ya. Sementara di Indonesia nggak ada gandum. Makanan pokoknya apa? Jagung. Dulu jagung. Saniki apa? Beras. Nah, ini duduk tawaruk namanya, ya. Tangannya begini. Nah, ini duduk tawaruk. Disetting, Pak. Nah, duduk tawaruk seperti ini. Rokaat subuh, qobliyah maupun ba'diyah yang rokaatnya berapa? 2. Kenapa kita duduk tawarruk? Karena duduk ini adalah duduk tahiyatul akhir. Beda kalau kita memang sholatnya 3 rakaat. Yang rakaat kedua iftirah. Dan muamalah ini menjadi penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang saya muliakan. Ini terutama ibu-ibu. Ibu-ibu suka bakso enggak? Suka bakso enggak? Suka enggak bakso? Makan bakso suka enggak? Makan bakso itu ibadah enggak? Pak. Makan bakso itu ibadah enggak? Ustaz, makan bakso kok hubungan dengan ibadah. Loh iya, itu masalah ibadah itu sebetulnya. Nah, sebelum jadi bakso itu pentolnya dari mana? Pentolnya dari mana? Daging. Sebelum jadi daging ngambil dari mana? Binatang sembel. Bagaimana cara nyembelihnya? Dadak ternyata diambilkan daging celeng misalnya. Didadekne pentol. Kira-kira angsal di maaf mboten. Kenapa kok mboten angsal? Ya nek ngerti. Nah, ini pentingnya Bapak Ibu masalah makan bakso